Assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau Anda lihat orang itu sama dengan Anda lihat Android. Kok begitu, Pak? Iya. Jadi ada casing, ada mesin prosesornya. Ada yang casingnya bagus, tapi prosesornya jelek, cepat panas, sering error gitu. Casingnya bagus. Ada juga yang casingnya jelek, tapi mesinnya kuat. Nah, teman-teman, ini yang mau saya bicarakan. Jadi dalam diri seseorang itu ada yang pakaiannya bagus, motornya bagus, ya kan? Tapi dalamnya kosong atau nggak terlalu pintar. Jadi dia cuman bagus di casingnya aja. Ada juga orang yang kalem gitu ya, pakaiannya biasa aja, sabar gitu, tapi dalamnya itu luar biasa, Pak. Ilmu agamanya dapat, ilmu selain agama juga dapat, teknologi dia paham. Nah, teman-teman, akhlaknya juga bagus. Ada seorang anak kecil ini umur 10 atau 12 tahun itu, SD lah, masih SD. Nah, beberapa kali kalau dia pulang dari sekolah atau dari main, itu dia langsung ketemu bapaknya dan dia bilang, "Pak, kok badanku kecil ya, Pak ya? Pendek." Alhamdulillahnya si bapak itu merespon dengan bijaksana. Bapak itu bilang, "Nggak apa-apa, nak. Badan kecil pendek nggak masalah. Yang penting kamu cita-citanya tinggi." Itu yang nggak mereka punya. Mereka badannya tinggi, oke, nggak apa-apa. Kamu pendek nggak masalah. Tapi cita-citamu paling tinggi di antara teman-temanmu. Itu jawaban bapaknya. Nanti kadang dia pulang lagi, dia nangis lagi. "Pak, kok badanku hitam ya, Pak? Teman-temanku ada yang putih, Pak. Ganteng gitu, Pak. Hidungnya mancung, kulitnya putih." Dan bapaknya ini juga nggak kehabisan akal. Bapaknya bilang, "Nggak apa-apa, nak. Nggak apa-apa. Kamu hitam, kamu coklat. Tapi kan kamu kalau mandi bersih. Mandinya bersih. Jadi terhindar dari penyakit kulit." Itu anak bapak gitu. Nanti dia kadang pulang lagi, nangis lagi. "Pak, saya habis berkelahi, Pak." Nangis dia. Nah, gimana kata bapaknya? "Kamu mau balas dia?" "Iya, Pak." Nah, gini aja. Kalau orangnya lebih gede dari kamu ambil kayu aja. Sekarang kamu ke sana, kamu balas dia. Karena kamu lebih kecil. Tapi kalau orangnya sama, berani aja kamu kembali ke sana. Dan bapaknya itu tidak mengantarkan anaknya sama sekali. Nah, dari cerita ini, apa yang bisa saya ambil adalah si bapak ini mengisi
mental si anak, mengisi nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh si anak. Jadi anak itu harus kuat, harus pinter, harus tinggi cita-citanya. Itu yang akan menjadi keunggulan komparatif dari si anak dibanding dengan anak-anak yang lain. Teman-teman, keunggulan komparatif itu adalah keunggulan yang jika dibandingkan dengan sesama, di compare gitu. Jadi komparatif. Adapun selain keunggulan komparatif, ada yang namanya keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif. Kalau komparatif itu adalah saya tinggi, dia pendek. Jadi fisik, ya. Saya putih, dia hitam. Itu komparatif. Jadi keunggulan bawaan dari alam itu nggak bisa dibantah. Nah, adapun yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan bersaing. Yang tinggi sama yang rendah. Si dari ini, saya punya cita-cita yang tinggi. Jadi dia dipersaingkan itu dia berani. Nggak masalah, aku pendek nggak masalah. Tapi aku punya cita-cita yang tinggi. Kamu cita-citamu apa? Kamu kan nggak jelas itu. Jadi tinggi badannya aja. Boleh aja kamu tinggi badannya. Tapi kepintaranmu kayak apa? Nilaimu berapa? Kalau saya kan alhamdulillah. Saya belajar baik matematika, fisika, IPA, dan saya semuanya di atas 8. Di atas B, semuanya hampir A. Ya, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pikirkanlah mengenai keunggulan kompetitif Anda dibandingkan kawan-kawan Anda. Keunggulan kompetitif Anda dibandingkan pesaing-pesaing Anda. Di kantor, di pergaulan, di lingkungan tetangga. Jadi nggak berarti casingnya itu yang harus Anda kelihatan bagus, tapi Anda punya keunggulan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.